Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, yang hadir di sini di KBRI Muscat Oman, juga para pendengar di Ma'had Ibnu Hajar Munjul Bekasi, baik para santrinya, para asatidahnya, para pengurusnya, mudirnya juga, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung melalui frekuensi 1476 AM. Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang hadir di Oman ini langsung, untuk yang di Indonesia hanya berjumpa lewat udara. Malam ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa penting, yaitu akhlak. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Poin awal yang ingin kita bahas adalah tasji'. Tasji' artinya stimulan, pendorong, agar kita terdorong memiliki akhlak yang mulia. Selama ini kita kurang terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia karena tidak mengetahui betapa hebatnya, dahsyatnya, banyaknya keuntungan dan keutamaan dari akhlak yang mulia. Apa saja sih keutamaan akhlak yang mulia? Banyak. Pertama, akhlak yang mulia disukai, dicintai oleh Allah, dan akhlak yang buruk dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Ibnu Asakir meriwayatkan juga hadis ini dengan sanad yang sahih. Kesahihan hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Jami' dan Silsilah ala Hadis As-Sahihah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, serta mencintai ketinggian akhlak dan membenci akhlak-akhlak yang buruk. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahab, Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang sedikit berbeda, innallaha jawadun yuhibbul jawd wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yaqrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan mencintai kedermawanan, serta mencintai ketinggian akhlak dan membenci keburukan dari akhlak. Oleh karena itu, maka Nabi alaihi salatu wassalam
sebagai orang yang paling mulia akhlaknya, beliau tetap berdoa kepada Allah agar akhlaknya dimuliakan dan dipalingkan dari keburukan akhlak. Doa ini pantas kita hafal, kemudian kita amalkan. Doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku kepada sebaik-baik akhlak. Karena tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada kebaikan akhlak kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih, salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa nafsu, dan penyakit. Kalau Nabi SAW berlindung dari sesuatu, pasti sesuatu itu buruk, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di mata Nabi Muhammad SAW. Jadi, keuntungan akhlak yang baik yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Akhlaknya dicintai, pemilik akhlak yang baik itu juga akan dicintai. Kedua, pahala yang dihasilkan dari akhlak yang baik sama dengan besarnya pahala saum dan sholat. Maksudnya sholat tahajud, sholat malam. Saum maksudnya saum sunat di siang hari. Kita bisa membayangkan kalau seseorang malamnya tahajud, siangnya saum. Oh, pahalanya gede. Besar. Nah, besarnya pahala saum malam, saum siang dan sholat malam itu sama dengan pahala dari akhlak yang mulia. Dikemukakan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslimal musaddad la yudriku darajatas sawwamil qawwami bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami daribatihi ayat tabiatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang musaddad. Makna musaddad artinya al-iqtisad fil ibadah. Musaddad itu iqtisad dalam ibadah. Iqtisad itu sederhana, simple, pas-pasan, artinya tidak istimewa banget gitu ibadahnya. Dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnah kadang-kadang ditinggalkan. Itu makna dari muslim al-musaddad, dan itu tidak dosa. Meninggalkan yang sunnah tidaklah dosa. Kalau meninggalkan yang wajib, iya dosa. Al-muslimul musaddad, sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dia akan mencapai derajat sawam dan qawwam. Sawam itu orang yang rajin saum. Orang yang saum disebut shaim.
Tapi kalau saumnya terus-terusan rajin disebut shawwam. Orang yang sholat disebut qaim. Tapi kalau sholatnya rajin, banyak sholat disebut qawwam. Qawwam orang yang rajin sholat malam. Shawwam orang yang rajin sholat sunnah. Saum sunnah. Nah, Nabi SAW menyatakan, Innal muslimal musaddad la yudriku darajata as-sawwamil qawwam bihusni khuluqih wa qarbi daribatih. Seorang muslim yang sederhana ibadahnya dengan kebaikan akhlaknya dan kemuliaan tabiatnya, dia bisa mencapai derajat yang bisa dicapai oleh orang-orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Kita di sholat Jumat tadi itu sudah dibahas. Yang dimaksud dengan darajat adalah pahala. Karena kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Makanya kadang-kadang pahala oleh Nabi SAW diungkapkan dengan lafaz darajat. Sehingga makna hadis ini, seorang muslim yang ibadahnya tidak terlalu istimewa, yang pas-pasan, yang sederhana, tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dengan kemuliaan tabiatnya, dia akan bisa meraih pahala yang sama besar dengan pahala yang diraih oleh orang-orang ahli saum dan ahli salat malam. Berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa melihat betapa banyak pahala yang akan Allah limpahkan kepada seorang yang berakhlak mulia karena kemuliaan akhlak. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Abu Ya'la, Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Ini juga ada dalam kitab silsilah ada Al-Ahadits As-Sahihah, juga Sahih Al-Jami. Nabi SAW menyatakan, Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa inna husnal khuluq la yablughu darajatas shaum waz zakah. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan kebaikan akhlak akan sampai kepada derajat saum dan zakat. Makna kebaikan akhlak akan sampai pada derajat saum dan zakat, maknanya adalah pahala akhlak yang baik sama dengan pahala saum dan zakat. Inilah keutamaan yang kedua dari akhlak yang mulia. Yaitu akhlak yang mulia itu melahirkan pahala yang sama besar dengan pahala tahajud, pahala saum, pahala zakat seperti yang dijelaskan dalam dua hadis yang barusan. Keutamaan ketiga. Akhlak yang baik merupakan tanda nyata dari kecintaan seorang kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ngaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi akhlaknya bejat, itu gombal pengakuannya. Bohong. Akhlak saya baik loh. Apa buktinya? Saya cintalah kepada Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Ini akhlak saya mulia. Nah, itu benar. Kalau umpamanya ada yang ngaku saya cinta banget kepada Allah dan Rasulnya, mana buktinya? Ini rahasia antara saya dengan Allah. Tapi akhlaknya bejat. Bohong itu pengakuannya. Dari mana kita tahu bahwa mencintai Allah dan Rasulnya harus dibuktikan dengan akhlak yang baik? Nih ada sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Al-Harith radhiyallahu an. Kata Abdurrahman bin Al-Harith, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi tahurin faghammasa yadahu fatawadda'a fatataba'nahu fahasawna
Kata Abdurrahman bin Al-Harith, kami saat itu sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meminta air untuk berwudu, lalu beliau setelah ada air memasukkan tangannya kemudian berwudu, masukkan tangannya ke wadah itu lalu berwudu. Kami menampung air bekas wudunya lalu kami usapkan ke wajah dan badan kami. Berwudu. Melihat itu Nabi SAW bertanya, Ma hamalakum ala ma fa'altum? Apa yang mendorong kalian untuk melakukan apa yang kalian lakukan ini? Ngapain sih gitu-gitu amat gitu ya? Mereka menjawab, Hubbullahi wa rasulih. Yang mendorong kami karena kecintaan kami kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi SAW menyatakan, فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَيُّحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَاحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian ingin agar Allah dan Rasulnya mencintai kalian, kalau kalian mengaku mencintai Allah dan Rasulnya dan ingin Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka pertama, tunaikan amanat-amanat bila kalian diamanati, jujurlah kalian dalam berbicara, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang bertetangga dengan kalian. Jadi kalau kalian mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, pertama, tunaikan amanat, kedua, jujur dalam berbicara, ketiga, berbuat baik ke tetangga. Tiga ini menyangkut apa? Akhlak. Nah, makanya akhlak menjadi perwujudan nyata kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan upaya agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hal tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam sampai berwasiat secara khusus kepada sahabat yang dicintainya. Salah seorang sahabat yang dekat dengan beliau diberi wasiat. Kata Nabi SAW, ini kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz itu akan pergi mengemban tugas dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu minta dulu wasiat. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus dosa keburukan tadi, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi, keuntungan yang ketiga ya dari akhlak. Akhlak itu bukti nyata kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus upaya agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keempat, tadi juga sudah tersirat, akhlak adalah indikator keimanan. Imannya bagus, mantap. Apa indikasinya? Akhlaknya mulia. Makin hebat iman, makin mulia akhlak. Tadi hadis sudah dikatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik amalnya. Jadi iman menyangkut akidah, tauhid, tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Makanya Nabi SAW sering mengaitkan antara iman dengan akhlak. Coba lihat. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Hendaklah dia berbicara baik atau diam. Coba lihat. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam, itu akhlak. Dan kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu indikator keimanan. Walaupun iman adanya di dalam hati, tidak kelihatan. Ini imannya orang ini kuat atau enggak. Enggak kelihatan, tapi ada indikatornya. Apa indikatornya? Akhlak. Lihat, akhlaknya mulia apa tidak? Kalau akhlaknya mulia, imannya kuat. Kalau akhlaknya bejat, imannya juga lemah. Nggak bisa orang mengatakan iman saya kuat sebenarnya. Nah, hanya nggak saya beritahukan kepada siapapun. Ini rahasia saya dengan Allah. Tapi akhlaknya bejat. Nggak bisa itu. Samalah dengan tank bensin dalam mobil atau motor, kan nggak kelihatan ya. Ada atau tidaknya bensin itu nggak biasa diintip dari lubangnya. Dibuka lubangnya, oh nggak kelihatan itu. Tapi kita bisa tahu nggak, apa mobil ini ada bensinnya nggak, apa penuh, apa tengah-tengah, atau kosong gitu ya. Karena apa? Ada jarum indikatornya. Kalau umpamanya ada orang yang ngaku mobil saya full tank nih gitu ya. Tapi ketika dilihat jarumnya di E. E itu kan artinya kosong. Kalau F penuh. Kan gitu ya. Dilihat di E. Terus di starter nggak bunyi-bunyi, didorong juga nggak bunyi-bunyi. Oh, ini bensinnya nih. Kosong gitu ya. Kalau memang full tank pasti ada di F, penuh tadi. Kemudian ketika di starter cek gur. Tidak harus berlama-lama, tidak harus didorong-dorong gitu ya. Jadi walaupun tank bensin itu tertutup tidak kelihatan, tapi ada indikatornya. Ya jarumnya ada, ya juga cek gurnya tadi gitu ya. Nah, iman indikatornya adalah akhlak. Makin sempurna iman, makin mulia akhlak. Kalau akhlak bejat menunjukkan imannya juga sebejat akhlaknya. Inilah keutamaan akhlak yang keempat. Kelima, akhlak yang baik menyebabkan pelakunya dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kedudukan orang itu akan dekat dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saya mau tanya, kedudukan Nabi nanti di akhirat tinggi apa rendah? Tinggi sekali. Kalau orang yang berakhlak nanti dekat kedudukannya dengan Nabi di akhirat, menunjukkan orang yang berakhlak itu kedudukannya akan tinggi pula di akhirat. Dari mana kita mengetahui bahwa orang yang berakhlak tersebut kedudukannya sangat tinggi di akhirat? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata seperti itu bukan dari ro'yunya, bukan dari meraba-raba kayaknya diperkirakan, bukan, itu wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW itu tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya. Semua perkataan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Loh, kalau Nabi SAW berbicara dari hawa nafsu, bukan dari Allah, lalu diaku-aku dari Allah, ini dari Allah nih. Padahal Allah nggak berkata begitu. Oh,
Allah. Itu nggak dibiarkan oleh Allah. Itu dipegang lalu urat lehernya itu diputus oleh Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah mulai 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, kata Allah, kami akan pegang dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat leher orang itu, urat leher Nabi SAW. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan sesuatu tanpa wahyu dari Allah, dipotong itu urat lehernya. Dan sejarah membuktikan Nabi SAW meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan beliau tidak pernah berbicara atas nama hawa nafsunya tanpa instruksi dari Allah. Enggak. Kalau Nabi saja dilarang begitu, apalagi selain beliau. Kita mengada-adakan suatu amalan, lalu diaku-aku ini agama, padahal Allah dan Rasulnya tidak menginstruksikan seperti itu. Oh, bahaya itu, dosanya besar itu. Nabi aja diancam kayak begitu. Cuma ancaman kepada Nabi itu spesial untuk beliau. Adapun selain beliau, walaupun ngomong atas nama agama dari hawa nafsunya, dibiarkan, nggak putus urat lehernya, tapi nanti di akhirat babak belur. Nah, yang menjadi dalil hal tadi bahwa orang yang berakhlak mulia, adanya apa? 25 menit. Sedikit lagi. Bahwa orang yang berakhlak mulia tersebut akan dicintai oleh Nabi SAW dan akan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat nanti adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun." Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhiqun? Qal al-mutakabbirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, paling baik akhlaknya akan paling dicintai oleh Nabi SAW dan akan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat nanti. Sebaliknya, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian, ada 3 orang tuh. 3 orang nih, 2 di antara biasanya ibu-ibu. 1 yang terakhir biasanya ibu-ibu juga. Dan juga bapak-bapak. Nah, siapa 3 orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat? Pertama as-sarsarun, kedua mutasyaddiqun, ketiga al-mutafayhiqun. Adapun makna as-sarsarun huwa katsirul kalami takallufa. Orang yang bawel, cerewet, banyak omong. Kata orang Sunda mah loba catur tanpa bukur. Loba catur tanpa bukur itu, loba itu banyak. Catur itu bukan sekak seter, bukan. Catur itu omong. Banyak omong nggak ada isinya. Itu asar-asar.
Al-mutasyaddiqun dari asyadqu. Asyadqu itu rahang, alat bicara juga. Al-mutasyaddiq huwa al-mutatawwilu 'ala an-nasi bi kalami alladhi yatakallamu bimil'i fihi tafasu'an wa ta'dhiman li kalami. Mutasyaddiqun artinya orang yang panjang berbicara kepada manusia, yang dia itu berbicara difasih-fasihkan, dilekoh-lekohkan, dibagus-baguskan, sekadar untuk memancing pujian dan komentar baik dari manusia terhadap omongan. Nah, itu juga dibenci. Dan yang ketiga, al-mutafaihiqun. 3 orang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah tahu makna as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi mereka samar nih maknanya. Minta penjelasan. Enggak mereka makna al-mutafaihiqun dengan pikiran mereka. Kalau ada yang samar nanya, apa al-mutafaihiqun? Nabi SAW menjawab, al-mutakabbirun, orang yang sombong, takabur. 3 ini al-sarsarun, al-mutasyaddiqun dan al-mutafaihiqun, 3-tiganya merupakan keburukan akhlak. Dan itu dibenci oleh Nabi SAW dan menyebabkan pelakunya akan sangat jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan Nabi SAW. Inilah faedah yang kelima dari akhlak yang baik, yaitu menyebabkan dicintai oleh Nabi SAW dan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat. Keenam, akan kita teruskan ba'da isya. Khawatir terlambat jamaahnya ya, sebab dari sini ke masjid juga perlu waktu, mungkin ada yang harus wudu dulu. Kita break dulu di sini sampai di sini, nanti kan kita akan lanjutkan ya untuk para pendengar Roja di Bandung ataupun di Ibnu Hajar. Kita break dulu kira-kira setengah jam, setelah itu kita akan kembali melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.